Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada di seluruh alam semesta ini. Sekarang kita ngomongin tentang Datu Landak. Ini saya penasaran sekali nih, siapakah sih sebenarnya beliau ini Datu Landak? Datu Landak ini sebenarnya keturunan dari Kiai Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kelampayan. Dan kebetulan nih Mas Tukul ini ada anak cucunya. Oh. Itu ya Pak Haji Jayadi. Wah, kebetulan sekali nih pemirsa. Nah. Assalamualaikum. Subhanallah. Nah, ini masih cucunya. Iya. Subhanallah, masih cucunya pemirsa. Sangat beruntung sekali ini Mister Tukul jalan-jalan, kita bisa ngobrol dengan cucunya. Buyutnya. Ya. Berdirinya Masjid Agung Al-Karomah sendiri tak lepas dari sosok legendaris bernama Datu Landak. Setelah habis terbakar, Datu Landak ditugaskan untuk mencari tiang utama penyangga masjid, yaitu kayu ulin berukuran besar yang hanya ada di Sungai Barito, Kalimantan Tengah. Konon dengan kesaktiannya, kayu ulin yang besar tersebut diangkat dan ditarik dengan mudah oleh Datu Landak. Kayu-kayu ulin tersebut kemudian dibawa dengan menggunakan rakit melewati Sungai Barito. Bekas kayu kering yang digunakan sebagai rakit dimanfaatkan menjadi beduk, dan kayu ulin yang dibawa oleh Datu Landak digunakan sebagai tiang penyangga utama masjid dan diberi nama Tiang Guru 4. Menurut cerita warga, tanah bekas geseran pohon yang ditarik Datu Landak menjadi anak sungai yang mengeluarkan intan. Tanya-tanya nih, sebenarnya siapa sih Datu Landak? Datu Landak itu nama yang sebenarnya Muhammad Apib. Muhammad Apib. Ya, cuma digelar Datu Landak karena apabila beliau tuh marah sama orang yang tidak baik lah gitu kan. Bulu-bulu Roma beliau tuh tegak berdiri seperti bulu landak. Lalu digelar orang Datu Landak. Itu sejarahnya. Jadi pemirsa, Muhammad Apib ini kalau pas marah melihat orang-orang yang berbuat yang tidak baik, yang jahat, yang merugikan orang, tiba-tiba bulu-bulu rumahnya itu bisa seperti landak yang tajam-tajam itu. Nah, kita penasaran nih dengan kayunya nih. Yuk kita dekati aja kayunya yang dibawa ini. Kayunya bisa kuat, Pak. Iya. Kayu kayak tembok. Luar biasa sekali. Ini dilapis, Pak. Ya. Beda, Mas. Orang seringkali mengambil kayunya ini, mengambil berkah katanya. Oh, jadi ini, dilapis supaya jangan... Ini apa ini? Ini kayunya kayu juga. ulin. Kayu ulin. Kayu besi. Ini 4 batang, Pak. 4 batang. Yang besar. 1, 2, 3, 4. Dan yang kecil-kecil? Kecil banyak. Bawa sambil berenang. Ya. Itu Pak, Datu Landak itu yang melawan ketua Dayak itu Pak? Pada waktu di sana diserang oleh Dayak, rombongan-rombongan Dayak. Karena ya kehebatan beliau, sehingga Dayak tuh tidak berdaya. Nah, kemudian dia masuk mengikut dengan Datu Landak. Mungkin dari Pak Haji mau nambahin apa? Nah, cuman itu aja. Datu Landak ini kan karena beliau keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya. Beliau dari datu-datunya itu ulama dan dia juga ulama. Ya. Jadi mungkin karena beliau itu ibadatnya kuat sehingga dia punya kelebihan, keistimewaan. Nah, waktu bawa ulin ini Mas Tukul ya, itu kan di hutan. Ya. Nah, kan diseret gitu ya. Waktu menyeret itu kan tanahnya itu tergerus. Akhirnya gerusannya itu menjadi anak sungai. Wah, luar Terus Pak, ini saya mau tanya, katanya di sungai itu tuh keluar intan gitu ya Pak? Nah, itu daerah sana kebetulan pada tahun 50-an sekian itu banyak orang datang ke sana mencari intan. Menurut cerita itu ada bekas pohonnya ini ya. Itu orang mencari-cari. Karena dikatakan banyak intannya di sana. Dan kebetulan waktu daerah situ memang banyak intannya. Kabarnya ketika kayu ulin mau diberdirikan waktu itu juga bermasalah. Gimana ceritanya nih? Nah, ini kan dulu kan nggak ada keren, nggak ada apa macam-macam tahun itu. Akhirnya gimana cara mendirikan? Kalau terlalu besar kan ini. Nah, adalah usaha-usaha yang zahir. Cara lain bikin cara kata orang itu diberi kayu-kayu itu. Tapi itu kan nggak seberapa. Akhirnya Datu Landak
punya keistimewaan. Iya, iya. Hanya dengan keistimewaan beliau, itu agak mudah terangkat gitu sampai berdiri. Oh, diginiin ya Pak ya? Ya, begitu aja. Macam tapi udah sambil diusahakan. Dibantu. Bisa putus, subhanallah. Nah, kayaknya kita perlu lihat ke beduknya itu ya. Nah, gimana kalau kita langsung ke beduknya? Nah, pemirsa, seperti apa beduknya? Ikuti terus. Mister Tukul, jalan. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan. Sekarang saya sudah berada di depan beduk yang konon ceritanya yang pukulannya tuh jadi tempat beduk itu ya. Luar biasa. Ini monggo diceritakan. Ini beduknya ini yang kalau aslinya yang dalamnya Pak Sokol. Ya. Nah kemudian ini kan agak sudah ini dilapis. Oh. Ini yang lapisannya yang baru ini. Ini yang lapisan luar baru tapi yang dalamnya itu asli. Ya. Dan ini satu pohon Pak. Jadi nggak ada sambungan. Satu pohon, jadi tidak ada sambungannya. Mungkin mau dipukul? Hah? Boleh? Silakan. Wah. Ini sudah mau ada nih, kita siap-siap mau buka puasa. Oke pemirsa, sekarang saya mau buka bersama dengan Pak Haji, dengan cucunya dari cicinya dari Datu Landa dan Megi. Ikuti terus Mister Tukul jalan.